Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur menghebohkan warga lantaran mengunggah video menendang sejumlah sesajen yang berada di kawasan Gunung Semeru. Aksi pria ini lantas menjadi sorotan karena dianggap memancing isu SARA. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa'fu anna ya Allah. Viral video seorang pria berbaju hitam memasuki zona merah tepatnya di kawasan Blok Kamar A, Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dalam video itu diperlihatkan seorang pria yang mengenakan tutup kepala dan rompi yang kemudian membuang bahkan menendang sejumlah sesajen yang diletakkan warga di lereng Gunung Semeru. Tindakan pria tersebut mengundang reaksi sejumlah tokoh karena dianggap memantik isu SARA. Salah satunya Putri Gus Dur Alisa Wahid. Bupati Lumajang dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang meminta aparat segera bertindak untuk mencari dan mengklarifikasi pria maupun pembuat videonya. Menurut mereka, aksi video ini sangat kental dengan isu SARA dan dapat memprovokasi konflik di tengah bencana. Saya merasa kaget dengan peristiwa ini dan sangat menyayangkan karena itu adalah tindakan yang kurang beradab. Ya, dia tidak, kalau mau berdakwah dengan baik. Islam menganjurkan kita berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tidak kemudian merusak apa yang menjadi keyakinan orang lain. Jadi sampaikan dengan baik, kalau memang mau berdakwah sampaikan dengan baik. Jangan menyakiti perasaan orang lain, apalagi Lumajang sedang dalam keadaan berduka. Aparat maupun relawan yang ada di sana untuk mencari dari mana orang itu atau identitasnya siapa orang itu, dari kelompok mana orang itu. Saya minta segera untuk dicari dan segera harus melakukan klarifikasi supaya ini tidak mengganggu kami yang di Kabupaten Lumajang yang saat ini damai. Hingga kini, aparat kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait video viral tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tindakan intoleransi yang terjadi di Lumajang dan juga viral di media sosial, sekaligus bagaimana perkembangan rencana relokasi dan perbaikan fasilitas umum yang terdampak erupsi Gunung Semeru maupun banjir lahar dingin yang masih terjadi. Kita saat ini sudah tersambung dengan Bupati Lumajang, Thorikul Haq. Selamat siang, Pak Thorikul. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Pak Thorikul. Apakah sudah diketahui identitas pelaku aksi intoleransi yang viral di media sosial? Apakah ia relawan atau warga Lumajang? Dari identifikasinya dimungkinkan dia adalah relawan yang datang ke Lumajang. Sampai sekarang belum ketemu. Dan kita sudah memastikan bahwa ini bukan orang Lumajang. Orang yang datang ke Lumajang dengan agenda relawan yang bergabung dengan komunitas dan kelompok relawan yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya, meskipun identitasnya belum diketahui ya, warga mana. Anda termasuk yang keras bersuara, Anda katakan pelaku ini harus dicari, kemudian diamankan. Kenapa demikian Pak Thorikul? Apakah karena sudah viral di media sosial atau Anda sangat tidak setuju dengan tindakan dari pelaku di video tersebut? Ini sangat mengganggu, Mbak. Mengganggu sekali. Kami masyarakat Lumajang yang hidup damai, toleran, semuanya saling menghormati, semua saling menghargai. Dengan kejadian ini sungguh mengganggu sekali. Ini kejadian yang membuat kami semua marah, termasuk saya. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang demikian, ini menciderai kita semua yang saat ini datang karena nilai kemanusiaan. Karena ada saudara kita yang terkena bencana erupsi Semeru yang harus dibantu karena manusianya. Itu yang saat ini terusik kita semuanya dengan model-model dan pola-pola intoleran ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, semoga segera ditemukan pelakunya untuk melakukan klarifikasi. Pak Thorikul, saya ingin juga menanyakan terkait dengan perkembangan
rencana relokasi. Ada puluhan ribu warga yang terdampak dari Semeru ini masih menunggu rencana relokasi. Apakah sudah bisa ada kepastian kapan? Relokasi on progress sudah berjalan dan clearingnya sudah jalan. Sudah ada perataan dan penataan lahan, patok masing-masing tempat hunian yang 10 kali 14 atau 140 meter persegi juga sudah. Sekarang sudah dimulai 1-2 rumah hunian sementara yang sudah terbangun. Saya target 1 bulan ini sudah selesai. Sambil berjalannya waktu menyelesaikan seluruh fasilitas umum termasuk sarana listrik, air, saya sampaikan kepada masyarakat yang terdampak untuk bertahap yang kita prioritaskan yang punya anak-anak atau punya bayi, kemudian yang ada lansia untuk kita tempatkan dahulu di tempat relokasi yang hunian sementaranya sudah jadi. Nah, kalau 1 bulan ini selesai, kita memperkirakan yang ada di Sumber Mujur itu tempat relokasinya sudah bisa menghunikan atau memindahkan masyarakat dari tempat pengungsian ke Huntara sekitar 10.000 jiwa lebih. Baik, artinya warga harus menunggu 1 bulan lagi ya Pak Thorikul ya untuk bisa pindah ke Huntara. Demikian? 1 bulan itu secara keseluruhan, Mbak. Secara bertahap, kalau sudah 1 blok misalnya jadi, nanti kita akan prioritaskan untuk masuk duluan bagi yang punya anak-anak. Baik. Terus kemudian berikutnya, kalau sudah ada blok lagi, akan masuk lagi tahapan berikutnya yang punya lansia. Demikian hingga seterusnya 10.000 jiwa bisa mencapai di 1 bulan ini terpenuhi untuk mereka semua pindah dari pengungsian ke tempat hunian sementara. Baik, Pak Thorikul, saat ini warga juga masih menghadapi ancaman dari banjir lahar. Tadi informasi yang saya bacakan, warga bahkan secara mandiri mengamankan barang mereka ke bukit, begitu ya. Penanganan banjir lahar sejauh ini seperti apa, Pak Thorikul? Ya, banjir lahar ini potensinya kalau ada hujan dengan intensitas tinggi. Nah, hujan dengan intensitas tinggi ini sering terjadi dengan cuaca yang sudah diperkirakan sebelumnya. Apalagi kalau hujan itu deras di wilayah area puncak Gunung Semeru. Itu yang memungkinkan potensi turunnya lahar dingin dengan intensitas yang tinggi. Material yang di atas masih banyak, Mbak. Jadi kalau material yang di atas masih banyak itu dengan tambahan hujan dengan intensitas tinggi, maka aliran lahar dinginnya potensinya akan semakin deras turun ke bawah. Jadi sisi yang lain begini, turunnya lahar dingin ini lebih bisa mengurai material yang sebelumnya menumpuk di beberapa sisi, bisa mengurai ke bawah. Di sisi yang lain ini harapan kita supaya segera terurai materialnya, tidak menumpuk di atas. Tapi di sisi yang lain memang kita harus waspada dan masyarakat harus mengantisipasi terkait dengan adanya lahar-lahar yang memungkinkan terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi. Banjir lahar ini akan mengganggu tidak Pak pengembangan progres dari rencana relokasi? Oh tidak, ini jauh dari tempat relokasi. Tempat relokasi di Desa Sumber Mujur itu sudah direkomendasi oleh Badan Geologi aman. Berada di zona hijau, berada di zona yang aman dari aliran lahar erupsi Semeru atau aliran lahar dingin atau guguran awan panas yang mengikuti aliran lahar Semeru. Baik, terima kasih Pak Thorikul Haq untuk update kasih, informasinya ya, di Metro Siang. Siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.